Jadi berawal dulu memang ada sertifikasi untuk, dan sekarang masih ada tentu saja, dari International Software Testing Qualification Board gitu ya, atau ISTQB. Mereka memberikan apa ya, contoh sebetulnya track sertifikasi untuk software testing itu ya, mulai dari foundation ya, kemudian nanti ada yang mengarah kepada agile, kemudian ada core dan juga spesialis. Dan kalau kita bisa lihat ya dari konsep yang ditawarkan, sebenarnya memang di bagian foundation level ini kita lebih banyak memastikan kita memiliki terminologi yang sama pada saat kemudian atau sekarang ini kita memiliki cukup banyak software tester. Apa sih sebetulnya yang bisa kita gunakan untuk mengakui bahwa saya kompeten di situ atau saya memiliki keahlian di software testing ini. Jadi memang tidak ada standar yang resmi ya, Mas Hari, tentu saja, tetapi kita bisa melihat ada berbagai macam referensi yang bisa kita pergunakan. Nah, salah satunya adalah dari ISTQB ya, yang kemudian menggunakan beberapa istilah dari ini ya, British Computer Society. Nah, jadi pada saat kita melakukan software testing, ada rujukan atau ada referensi yang kita pergunakan. Jadi ya sebetulnya kalau kita bilang kita mau mencoba metodologi kita sendiri ya untuk melakukan yang namanya software testing, ya mungkin bisa-bisa aja, atau mungkin perusahaan kita, organisasi kita itu sudah memiliki sesuatu yang baku pada saat kita melakukan testing, dan kemudian kita buat itu menjadi sebuah standar misalnya di perusahaan kita, ya bisa saja. Tetapi ketika misalnya di sini kita mencoba melihat salah satu reference atau referensi, di sini kita menggunakan referensi yang dikeluarkan oleh tadi ya, International Software Testing Qualification Board, yang menggunakan ISEB sebagai sebuah menggunakan standarnya. Nah, jadi ini sebetulnya yang akan kita pergunakan pada saat kita melakukan yang namanya software testing. Meskipun tadi saya sebutkan juga ya di dunia ini tidak ada yang namanya standar de facto gitu ya untuk software testing, dan masih banyak ya referensi. Nah, itu bisa kita pergunakan, Mas Ari. Baik Mas Umar. Mas, sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya, Bapak Ibu bisa bertanya kalau ingin bertanya dengan Mas Umar di sini terkait dengan software testing melalui chat Zoom. Gitu ya. Sebentar, Mas Umar, saya mau tanya lagi nih, Mas. Ya. Jadi apa saja Mas yang dibutuhkan, Mas? Tadi kan kita udah tahu nih, kita pakainya mau pakai yang mana gitu, tapi kita preferensinya mungkin ada yang ISTQB ini gitu ya. Terus Iya. apa sih Mas yang dibutuhkan untuk melakukan software testing? Oke, sebenarnya gini Mas, software testing itu kalau nanti saya bercerita sedikit saja, gitu ya. Jadi saya bercerita tentang salah satu konten di materi, ya, maka kita akan melihat bahwa yang namanya software testing itu sebetulnya ada cukup banyak ya yang harus dilakukan. Gitu. Banyak Nah, checklistnya Mas. termasuk ini ya, oke, ya, ada hal-hal teknis memang gitu ya yang harus kita persiapkan. Jadi ada spesifikasi dari tes yang akan dilakukan, kemudian persyaratan-persyaratan dokumen. Jadi contohnya Mas Ari,
kita punya website nih, atau misalnya kita punya aplikasi yang nanti running di Android ataupun di iOS. Nah, emang apa sih Mas yang diharapkan dari aplikasi atau website tadi? Oh, saya ingin website atau aplikasi bisa memunculkan daftar produk Inixindo Jogja misalnya. Nah, ada sesuatu yang diharapkan gitu ya, sehingga ketika kemudian kita mau melakukan testing, benar nggak sih software ini nanti bisa memunculkan apa yang diinginkan tadi. Jadi kita bisa langsung nyoba, Mas, tetapi kalau misalnya kita bisa merencanakan terlebih dahulu gitu ya nantinya, maka ada yang bisa kita persiapkan ya. Memang nanti hal yang pertama kaitannya dengan perencanaan, spesifikasi tesnya, persyaratan dulu, kemudian yang jelas SDM-nya Mas. Gitu ya. SDM ini juga tidak kalah penting ya ternyata. Terus siapa yang bisa melakukan testing tadi? Apakah saya sebagai programmer atau saya sebagai seorang misalnya manajer IT atau siapa nih yang melakukan testingnya. Kemudian environment gitu ya. Jadi hardware, software yang juga nantinya dibutuhkan untuk melakukan yang namanya testing. Jadi apa aja yang dibutuhin Mas gitu ya. Tergantung Mas Hari menganggap software yang mau di launch nantinya atau yang mau yang mau dipublikasikan itu risikonya gimana Mas? Risikonya hanya ya salah muncul informasi ya, jadi tidak merugikan gitu ya. Atau ini software yang memang nanti justru akan memberikan dampak yang cukup besar gitu ya. Nah, ini maka siapa saja yang kita butuhkan atau apa saja yang kita butuhkan ya tergantung bagaimana Mas Hari menilai software itu ya memiliki risiko terhadap apa yang nanti akan dipergunakan gitu. Gitu Mas. Jadi nanti saya juga cerita sedikit ya di slide tentang apa sih yang sebenarnya kita butuhkan pada saat kita melakukan testing. Oke, Mas Umar. Bapak Ibu udah ada yang ingin bertanya? Kalau belum ada, oke, Mas Umar baik. Oh ini ada nih. Sebentar ya Mas Umar, dari Bapak Thomas Susilo. Pertanyaan pertama, framework apa yang umum dipakai oleh perusahaan? Mohon penjelasannya. Bagaimana software testing bisa dilakukan pada agile development? Wah, ini Mas Umar nih jawab. Nah, keren. Terima kasih Pak Thomas Susilo ya. Oke. Jadi memang di perusahaan ataupun tadi ya instansi ataupun organisasi pada saat kemudian memiliki sebuah software misalnya salah satu ya yang akan dirilis, kemudian kita melakukan pengujian. Nah sebetulnya ini juga mengarah kepada agile tadi ya, karena saya yakin memang saat ini pada saat kita mendevelop aplikasi ini tergantung metodologi yang kita pergunakan pada saat membangun aplikasi tadi. Kalau dulu kita kenal yang namanya waterfall, maka di setiap fase dari pengembangan aplikasi ya, jadi mulai dari requirement ya, analisis kebutuhan, kemudian desain sampai kemudian develop ya. Nah, itu setiap fasenya itu sebetulnya ada mekanisme testing yang bisa dilakukan. Nah, kalau agile gimana? Sebenarnya kurang lebih sama ya. Jadi setiap sebetulnya kita juga memiliki fase-fase. Cuman memang kalau agile ini kan dokumentasinya memang agak kita minimalkan gitu ya. Nah, jadi memang kalau kita nanti coba lihat, ini nanti akan saya coba jelaskan juga lebih detail, memang yang namanya software testing ini akan melihat kepada metode pengembangan aplikasi yang dilakukan oleh organisasi kita. Nah, apakah organisasi kita memiliki tingkat kematangan misalnya baru ini baru si aja nih yang pakai metodologi gitu ya.
atau si B saja, atau misalnya satu departemen nih udah pakai metodologi karena memang sudah diharuskan oleh perusahaan. Jadi nanti saya akan coba ulas, tetapi memang framework yang umumnya dipakai oleh organisasi ini banyak yang mengarah tadi apa yang dikeluarkan oleh ISTQB ya. Jadi dengan standar yang kalau dari sisi sertifikasi tadi software testing ya. Nah, nanti tinggal masuk ke software testing yang mana nih, yang foundation atau yang sebentar tadi ya. Nah, ini kita masuk ke yang mana gitu. Jadi ini salah satu metodologi. Cuman kalau saya bilang ini banyak dipakai di tipe perusahaan apa? Apakah pemerintahan atau di swasta atau BUMN? Memang kalau yang selama ini pernah training ke kami gitu ya, ke Inixindo Mas Hari dan juga Pak Thomas, ini kebanyakan belum memiliki framework. Jadi ketika kemudian kita mengetahui bahwa sebetulnya hal seperti ini sudah ada resepnya nih, maka yang kita berikan adalah apa yang menjadi referensinya ISTQB tadi, gitu. Dan itu ada untuk agile agile development gitu ya. Nah, mekanisme testing untuk software itu juga ada agile tester gitu. Itu nanti kita akan lihat juga lebih jauh. Baik Mas. Itu mungkin Umar. Mas Ari. Kita lanjut dulu berarti Mas ke proses dan demonya Mas software testing. Silakan Mas Umar. Oke, baik. Ya, jadi nanti mungkin Bapak atau Ibu yang memiliki pertanyaan bisa di chat ya, via chat. Oke. Baik. Oke. Nah, tadi saya sudah menyampaikan artikel gitu ya, atau yang saya ambil dari Detik misalnya ya, terkait dengan kecelakaan pesawat, kemudian software bug yang menyebabkan terjadinya crash ya pada saat Ariane 5 atau roket Ariane 5 itu diluncurkan. Dan kita juga pernah mengalami nih Mas, satu kota listriknya padam, dan ini juga terjadi karena bug yang ada pada software ya. Nah, jadi kalau kita mencoba melihat secara definisi gitu ya, software testing ini proses ya. Jadi kita nggak bisa berbicara tentang software testing itu adalah teknologinya saja, tidak, atau misalnya ya testernya orangnya saja, ya nggak juga ya Mas ya. Tadi kita punya metodologi juga. Jadi software testing adalah proses untuk mengidentifikasi correctness gitu ya, completeness, dan kualitas. Jadi ketika kita memiliki kebutuhan software untuk bisa menampilkan data produk gitu ya, maka correctness-nya adalah bagaimana data produk itu muncul. Benar ya, jadi kalau kita bisa mengidentifikasi apa sih yang sebetulnya kita butuhkan. Nah, nanti software itu benar nggak nih ya memunculkan apa yang kita inginkan. Tetapi kalau kita lihat ya, jadi memang ini sesuatu yang harus dibuat sebagai sebuah test case. Jadi sesuatu yang kita tuliskan sehingga kita tahu pada saat nanti mau menguji yang correct, yang benar itu seperti apa. Complete. Apa yang kemudian menjadi kebutuhan dari sistem tadi secara kelengkapan gitu ya, ini bisa kita dapatkan secara keseluruhan. Jadi kita mau membangun sistem untuk misalnya pembelian training secara online dengan membayar dengan pembayaran yang bisa dilakukan melalui GoPay misalnya, atau OVO, atau uang digital gitu ya. Nah, maka memunculkan produk saja itu nggak cukup. Memasukkan produk ke keranjang, kemudian melakukan transaksi beli,
melakukan transfer atau pembayaran, sampai kemudian saya mendapatkan produknya, dan saya bisa menggunakan produknya, itulah sebuah experience, ya. Jadi komplit. Apa yang ada di sebuah software ada, oke, itu secara kebutuhan. Maka testing itu juga akan menguji apakah itu komplit, gitu ya. Nah, kemudian quality, tentu saja, gitu ya. Jadi kalau kita berbicara tentang kalau misalnya saya memiliki website, atau Inixindo juga memiliki website, Mas punya website aja cukup nggak nih Mas, gitu ya. Tetapi oke, kita udah punya, tetapi ketika kemudian website ini diakses oleh misalnya 1.000 orang barengan, gitu ya, atau ketika saya misalnya mendaftar, nah ternyata ada permasalahan dari sisi kualitas yang menyebabkan mungkin ya ini baru 10 orang akses saja udah lambat nih, atau misalnya pada saat beberapa orang melakukan transaksi, ini transaksinya jadi banyak gagalnya, gitu ya. Jadi lebih sering. Jadi ketika kita berbicara tentang software testing, nah bagaimana correctness, completeness, dan kualitas dari suatu software itu bisa diidentifikasi. Nanti kita mengenal juga yang namanya verifikasi, kita juga mengenal yang namanya validasi, apa sih gitu ya, dan ya identifikasi lebih pada itu. Oke, nah terus bagaimana melakukan hal-hal tadi? Ya, kita bisa lakukan sesuatu secara manual. Mas, websitenya udah jadi ya, udah gitu ya. Terus ya udah kita coba masuk, kemudian kita tes ya. Tetapi ya kita juga bisa melakukan beberapa pekerjaan itu secara otonomus ya, secara otomatis gitu. Jadi untuk pekerjaan-pekerjaan atau sesuatu yang berulang, nah itu kan bisa dibuatkan sistemnya. Dan kalau sudah dibuatkan sistemnya, itu kan bisa diotomatiskan. Ya, sebagai contoh, mengklik, kemudian nanti mengisikan nama, kemudian kirim, gitu ya. Nah, itu kan sebuah proses yang bisa kita bangun sistemnya untuk kemudian kita lakukan secara otomatis. Jadi, untuk sesuatu yang tidak membutuhkan interaksi atau interaksi kepada user gitu ya, udah kita bisa lakukan proses tadi secara otomatis gitu ya. Nah, yang terjadi adalah ketika tadi kita memiliki yang namanya software ataupun aplikasi, nah ada yang namanya bug. Jadi ini istilah-istilah yang kita ambil yang harus jadi kalau kita bilang antara Mas Hari tolong bikinin aplikasi ya gitu ya. Nah, saya yang meminta Mas Hari untuk bikin aplikasi, Mas Hari yang bikin, kita harus punya istilah yang sama ya, Mas, untuk mengidentifikasi apa yang kita mau kerjakan. Jadi, kalau saya memiliki pemahaman istilah masih beda, nah itulah kenapa kemudian butuh standarisasi atau framework pada saat melakukan yang namanya software testing. Jadi antara orang yang memberikan project dengan kita yang mengerjakan project-nya, testingnya terutama gitu ya, itu memiliki istilah-istilah yang sama. Nah, software bug berpotensi memberikan kerugian materi tadi ya, kemudian kehilangan nyawa, dan juga kehilangan kepercayaan. Dan dari standar yang tadi saya munculkan juga ya, dari British Computer Society, ada standar BS 79251 ya. Ini adalah glossary ya, dari term used in software testing. Jadi ketika kemudian kita mengenal beberapa istilah, itu kita punya sesuatu yang seragam gitu ya. Oke, nah apa itu bug gitu kan? Nah kita coba cek dulu. Yang pertama kita kenal yang namanya error. Nah ini istilah juga gitu ya. Dan kalau kita mau mengambil kompetensi software tester berbasis framework ya dari STQB,
Ya, ini harus kita samakan dulu ya. Jadi error ini adalah tindakan manusianya yang menghasilkan hal yang salah. Jadi manusianya melakukan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kesalahan. Kemudian fault-nya ini adalah manifest dari kesalahan ya di dalam perangkat lunak ya, juga dikenal dengan defect ataupun bug. Yang jika tetap dieksekusi ini akan menyebabkan kegagalan. Dan failure gitu ya, ini adalah penyimpangan perangkat lunak dari layanan atau fitur yang diharapkan atau ditemukannya defect. Jadi saya Mas ngantuk misalnya ya, sebagai programmer ya, saya sebagai programmer ngantuk. Kemudian saya seharusnya menuliskan untuk menghitung pajak ya dari gaji yang harus dibayarkan, ini harusnya ngambilnya dari gaji pokok, bukan dari take home pay-nya. Tetapi karena saya lagi ngantuk, saya tulisnya pajak itu diambil dari take home pay misalnya gitu ya. Nah, karena salah. Nah, kemudian atau mungkin karena memang sesuatu yang saya lakukan gitu ya. Nah, kemudian fault-nya ini adalah manifestasi gitu ya dari kesalahan dalam perangkat lunak gitu, yang sehingga ketika kita eksekusi hal tadi ini error ya bisa jadi, tetapi bisa jadi salah gitu ya dalam menampilkan. Dan failure ini adalah penyimpangan dari perangkat lunak ya, perangkat lunak dari layanan atau fitur yang diharapkan. Sehingga ketika saya bilang ini softwarenya ada bug-nya gitu. Nah, ini yang terjadi gitu ya. Seseorang membuat error, kemudian yang menyebabkan terjadinya fault ya pada software, dan kemudian menyebabkan failure operation gitu ya. Dampaknya tadi ada yang hanya salah muncul pesan sampai dengan yang berdampak cukup kritikal. Oke. Sehingga kalau saya mencoba melihat kembali secara ini share screen satu saya. Oke. Ya. Nah, ini ya jenis software testing. Jadi ternyata Mas Ari banyak ya gitu ya yang bisa kita lakukan atau tes yang bisa kita lakukan terhadap software itu. Nah, dan intinya saya ingin mencoba menyampaikan juga bahwa kadang-kadang kalau kita berbicara tentang yang namanya testing, itu apakah misalnya tadi website saya bisa dihack nggak ya, atau misalnya database saya bisa dicuri nggak ya. Nah, itu sebenarnya salah satu saja dari sekian banyak testing yang bisa kita lakukan. Jadi memang ada yang namanya functional testing. Jadi functional testing ini memang mencoba menguji apakah fungsi atau prosedur kode program gitu ya yang kita buat itu sesuai. Kemudian ada integration testing, skala kecil, skala besar, smoke testing, UAT gitu ya. Kemudian ada localization dan globalization, interoperability. Ini contoh functional testing gitu ya. Nah, tadi ketika saya berbicara tentang apakah nanti diakses 1000 orang ini masih bisa? Apakah kemudian ketika saya mengakses data produk munculnya bisa di bawah 5 detik gitu ya? Ada performance, ada endurance, ada load testing gitu ya, ada kekuatan diakses barengannya gitu ya. Kemudian ini 1000 orang mendaftar terus hard disk kita penuh gitu ya. Volume ya. Jadi ini 1000 orang boleh mendaftar, tapi ternyata ketika kita ngupload ke software tadi, ini nggak nyampe sebulan softwarenya udah nggak bisa gitu ya dipakai lagi karena volumenya atau space yang dipergunakan ternyata tidak sesuai dengan prediksi. Scalability, ternyata banyak yang mengakses dari luar negeri.
banyak yang mengakses dari jaringan yang tidak kompatibel dengan jaringan kita. Nah, jadi pada saat kemudian saya ingin meningkatkan performance dari server, bisa nggak nih server kita langsung kita tambah? Saya mau bikin tempat baru, server baru di misalnya di luar negeri gitu ya. Apakah bisa langsung seperti itu ya? Jadi scalability, usability ini termasuk yang kita sebut sebagai non-functional. Artinya non-functional ini nggak diminta di awal, atau misalnya di awal itu ini nggak ada kaitannya dengan menampilkan produk loh, gitu ya. Tetapi ketika kemudian banyak yang mengakses, ini jadi lambat, atau misalnya ketika banyak yang mendaftar, harddisk kita jadi penuh, gitu ya. Kemudian servernya ada di negara mana aja nih, gitu ya. Maka ini sesuatu yang sifatnya non-functional, gitu ya. Jadi memang tidak terkait dengan kebutuhan softwarenya apa, tetapi ini juga harus diuji loh Pak, gitu ya. Oke, nah kemudian ada juga maintenance testing, gitu ya. Jadi bagaimana kemudian sesuatu yang after ya, setelah kita membangun, kemudian ini berjalan ya, ini akan seiring dengan berjalan kita akan menemukan berbagai macam permasalahan lain, gitu ya. Karena mungkin software itu sebetulnya punya ya bakat atau punya masalah-masalah yang masih belum muncul, tetapi ya ini akan muncul seiring dengan waktu. Jadi mungkin kayak dulu saya masih mengalami ya tahun 2000 gitu ya. Jadi orang dulu menulis kalau 1998, 1999 itu hanya 99. Kemudian 98 gitu ya. Ketika kemudian ada milenium, nah ini juga sesuatu yang ya itu baru muncul pada saat tahun 2000 kita mengalami tahun 2000 gitu ya. Nah, ada banyak hal yang kemudian bisa terjadi dan ternyata testing itu banyak ya. Terus mau mulai dari mana gitu ya? Atau kita mau melakukan testing itu seperti apa gitu ya? Ya, sebagai gambaran aja. Jadi ketika tadi kita masuk ke dalam sebuah testing yang sifatnya adalah lebih kepada fungsional, ada yang namanya unit testing, ya. Jadi mungkin sambil mencontohkan aja, saya bikin aplikasi. Ini contoh aja, jadi nggak saya jalanin juga ya. Tadi ya misalnya saya punya gaji pokok sekian, gitu ya. Saya isi, kemudian pajak, PPN, PPH mungkin 10%, mungkin misalnya 20% atau berapa gitu ya. Kemudian saya pengen tahu take home pay saya berapa, hitung gitu ya. Nah, programmer itu akan membuat sebuah fungsi perhitungan yang kemudian fungsi hitung itu, nah ini saya mau uji apakah benar ya kalau saya masukin, apakah untuk menguji rumus ini apakah saya harus menjalankan aplikasinya? Kalau menjalankan aplikasi itu sebetulnya sudah masuk ke integration ya. Jadi karena saya menguji sekalian satu formnya. Tapi kalau hanya untuk menghitung take home pay-nya saja, nah kita bikin rumus gitu ya. Kalau bisa modular, rumusnya kita pisahkan, kemudian rumus itu kita buatkan unit testing-nya. Dan kemudian di dalam unit testing kita akan menguji apakah dengan memasukkan gaji pokok 1.000 akan memberikan, atau misalnya pajaknya 2,5% akan memberikan nilai keluaran gaji pokok 1 juta, kemudian pajaknya 2,5%, ya 25.000 gitu ya, akan keluar 25.000. Nah, benar atau enggak gitu. Jadi hanya sebatas menguji apakah rumus ini benar atau tidak. Tetapi rumus ini munculnya di mana? Rumus ini munculnya nanti di desain formnya. Di sini nggak cuma masukin gaji pokok, nggak cuma masukin pajak, mungkin ada informasi lainnya yang kemudian akan dimunculkan di situ, gitu ya. Jadi ini yang kita sebut sebagai unit testing. Saya menguji hanya modul itu saja, fungsi ataupun prosedur hitung pajaknya saja. Nah, itu yang namanya unit testing. Jadi memang yang bisa melakukan ini ya programmer, orang yang tahu teknis coding gitu ya.
Nah, kemudian ada juga integration testing. Integration testing ada yang skala kecil. Tadi satu form, ya, satu form untuk pengisian. Oh, kalau saya ngisi gajinya dengan angka gimana ya? Oh, kalau saya ngisi gajinya dengan huruf gimana ya? Kalau ada titik gimana ya? Kalau ada koma gimana ya? Nah, kemudian itu memberikan dampak apa ke dalam proses penghitungan rumus. Nah, itu yang namanya integration testing skala kecil. Integration testing skala besar, masuk ke aplikasinya dulu, login. Setelah login, munculin form. Setelah munculin form, input, kemudian munculkan hasilnya, gitu ya. Jadi dalam skala yang lebih besar lagi, ya, atau yang kita kenal dengan sistem testing. Jadi perangkat lunak kompilasi secara keseluruhan, kemudian diuji secara keseluruhan. Nah, ini salah satu strategi, gitu ya. Nah, terus ada juga yang namanya life cycle. Ya, tadi kalau ditanyakan bahwa pada saat testing kita punya software ya Pak ya, kita mau membuat software, maka membuat software itu fasenya apa? Oh, saya melakukan yang namanya requirement analysis. Jadi gimana nih? Ini adalah analisis kebutuhan, ya. Atau langkah pertama yang terlibat di dalam pengujian perangkat lunak. Jadi kita ingin memastikan software ini butuh apa, ya. Kemudian ada nggak nanti pada saat software ini udah jadi. Sehingga pada langkah ini kita ingin memastikan apa saja yang akan diuji dan apa persyaratannya. Pak, Bapak tadi butuh software, ya. Kemudian softwarenya mau bisa apa aja. Nah, itu yang kita sebut sebagai analisis kebutuhan. Di software ada, gitu ya. Tetapi ketika itu sudah dilakukan, kemudian kita mau melakukan testing, gitu ya. Jadi kita sebenarnya punya fase pengembangan softwarenya. Kemudian, oh ternyata pada saat kita melakukan testing, ini juga ada fasenya, Pak. Jadi sekarang oke deh, kita udah punya softwarenya. Kita sudah punya desain softwarenya, dokumennya udah ada nih. Terus ya udah tes aja deh, gitu ya. Tetapi testing ini juga ternyata kita butuh fase, kita butuh proses. Maka di dalam proses testingnya saja, di dalam pada saat kita mau melakukan testingnya saja, ini ada yang pertama saya mau melakukan apa sih yang dibutuhkan pada saat tes nanti. Ya. Kemudian nanti strateginya gimana? Tujuannya apa sih? Lingkupnya gimana nih? Gitu ya. Kemudian metode yang kita pakai, waktunya kapan, perkiraan biaya seperti apa gitu ya dalam pekerjaan testing. Kemudian nanti kita bikin yang namanya skenario, test case gitu ya. Jadi ada sebentar. Ya, udah muncul ya. Oke. Nah, jadi ada ketika kemudian kita sudah merencanakan, kemudian kita misalnya ingin melakukan pengujian ini. Nah, tadi sudah sampai ke test case ya, test case development. Jadi pada saat saya misalnya ingin saya punya aplikasi yang menampilkan data produk, gitu ya. Maka test case-nya apa? Oh, saya ingin pada saat aplikasi ini nanti muncul, kemudian ketika saya klik produk, kemudian saya mencari, gitu ya, ini kita bisa membuat sebuah test case, gitu ya. Jadi, oh apa ya nanti yang mau kita lakukan? Kita mau melakukan kita mau menampilkan data produk. Nah, apa yang harus dilakukan, gitu ya? Ini sebetulnya kalau saya lihat pop-up barusan nih, gitu ya, dari chat, ini ada yang bertanya tentang ada nggak form-form yang memang bisa dipergunakan? Ada. Dan ini sebetulnya banyak ya tersedia di internet. Yang salah satunya mungkin sering saya tunjukkan adalah Guru 99 ya. Untuk software testing itu ada cukup banyak template dokumen termasuk untuk membuat test case. Itu nanti bisa kita pakai. Nah, kemudian environment setup. Jadi pada saat kemudian kita sudah, oh nanti kalau ada jendela login, maka yang akan dilakukan apa nih?
oh saya mau melakukan saya mau menguji form login sebuah website atau sebuah aplikasi. Gimana ya kalau login username-nya saya isi dengan angka? Gimana ya kalau saya isi dengan strip? Gimana ya kalau saya isi dengan titik gitu ya? Maka itulah yang kita sebut sebagai test case. Jadi saya sudah mempersiapkan apa saja yang mau saya lakukan ketika software itu nanti saya uji. Dan nanti saya akan punya ekspektasi saya. Oh, kalau saya masukin huruf semua, ini harusnya berhasil. Ketika saya masukkan angka, oh ini harusnya gagal. Ketika saya masukkan titik, spasi, ini harusnya seperti apa. Nah, ini adalah contoh test case ya. Jadi kita mempersiapkan skenario yang tentunya harapannya ini terdokumentasi juga gitu ya, tercatat juga. Nah, kemudian sesudah itu environment setup-nya. Jadi apakah kita mau menguji ini di production gitu ya? Tentu saja di beberapa perusahaan atau organisasi yang cukup besar ya berbahaya untuk bisa melakukan segala sesuatunya langsung di sistem real. Ya kalau bisa sih kita punya environment seperti ada environment production, kemudian ada development, ada testing mungkin gitu ya. Jadi pada saat saya mau melakukan pengujian, ya saya lakukan dulu di dalam sebuah environment testing. Dan kalau kita bilang apakah environment testing itu harus sama persis? Ya, sebisa mungkin identik dengan environment production gitu ya. Jadi kalau kita nyoba ya benar-benar mirip. Jadi jangan sampai nanti ketika kita setting di environment testing atau environment development berhasil, ternyata di production error gitu ya. Nah, kemudian baru eksekusi dari tesnya dan kemudian test cycle closure. Jadi rapat dan penyampaian hasil gitu ya oleh tim penguji. Jadi di dalam testingnya saja gitu ya. Jadi kalau kita bilang walah ini ya kalau orang Jogja ya walah gitu. Ternyata pada saat ngetes aja ada banyak ya yang harus dilakukan gitu ya. Ini referensi ya, artinya ini sebuah bentuk yang di satu tempat, di satu organisasi, di sebuah konsorsium ini sudah diuji dan dengan melakukan hal seperti ini pada saat testing ini akan meminimalkan dan memberikan meminimalkan risiko dan memberikan manfaat yang cukup baik atau cukup tinggi gitu ya. Jadi ya kalau kita mau pakai ini gitu ya apa sih yang harus dilakukan di sini gitu ya. Oke, ini contoh aja. Jadi pada saat tadi saya berbicara tentang pengujiannya banyak. Iya. Kemudian pada saat melakukan pengujian pun ternyata tahapannya banyak. Iya. Sehingga ya kalau kita bisa bilang ini siapa nih yang mau menjalankan atau siapa yang mau menguji gitu ya. Ini adalah contoh pada saat kita memiliki metode pengembangan aplikasi waterfall gitu ya. Jadi business requirement ini nanti kita uji ya dengan acceptance test gitu ya. Jadi pada saat misalnya apa sih kebutuhan bisnis? Oh ya, ini nanti akan menjadi pengujian apakah sebuah software itu dinyatakan atau mungkin kalau kita minta orang lain atau pihak ketiga untuk mengerjakan software dianggap selesai itu kalau softwarenya memenuhi apa gitu ya. Gitu ya. Jadi bisnis kita butuh apa, kemudian projectnya ya, kemudian sistemnya itu seperti apa dan seterusnya. Ya. Nah, testing yang dilakukan di fase ini, ini kan kita belum coding ya, kita baru merencanakan, kita baru membuat desain, kita baru membuat gambaran tentang sistem yang akan dibangun. Project membuat sistemnya seperti apa. Emang ada ya testing di sini? Ada. Ini adalah testing yang dilakukan pada saat desain. Ya, jadi kita memiliki dokumen yang dihasilkan pada saat misalnya ada fase business requirement, ada dokumennya. Nah ini kita review. Nah itu yang namanya static testing ya. Jadi testing yang bisa dilakukan tanpa harus menjalankan kode programnya. Oke. Dan ada tadi ya, jadi kalau kita lihat ini ada business requirement.
ada project specification, ada system specification, atau misalnya pada saat kemudian kita coding. Nah, misalnya coding, ini akan divalidasi dari apa gitu ya. Pak, Bapak atau programmer ini bikin rumus menghitung pajak seperti itu emang validasinya gimana gitu ya? Apakah memang itu dibutuhkan? Kemudian apakah memang menghitung pajak itu seperti itu? Ya, maka ada validasi. Tetapi kalau kemudian kita uji ya si coding tadi gitu ya. Nah, ini kita mencoba memverifikasi dan juga nanti kita bisa melakukan yang namanya testing. Jadi validation ini penentuan correctness. Jadi kita bikin rumus itu benar. Kita memang diminta, kita validasi dengan melihat kebutuhan di atasnya. Itu disuruh kita bikin rumus itu gitu ya. Jadi penentuan correctness produk pengembangan perangkat lunak sehubungan dengan kebutuhan dan persyaratan pengguna. Tetapi verifikasi ini kan tadi kita coba lihat ya. Jadi proses mengevaluasi suatu sistem atau komponen untuk menentukan apakah produk dari fase pengembangan yang diberikan memenuhi kondisi yang diberlakukan di awal. Jadi ketika saya coding bikin rumus, nah ya ini benar nih rumus ini dibutuhkan, perhitungan ini dibutuhkan. Tetapi kemudian bagaimana verifikasinya, gitu ya? Kemudian bagaimana testingnya. Nah, jadi sebenarnya setiap fase ini, gitu ya, ini ada validasi, verifikasi, dan testing. Jadi saya cuma memberikan sebuah ilustrasi aja, Mas. Jadi begitu sekarang kita paham nih ya testing, gitu ya. Oh, ternyata kita butuh testing. Setelah kita butuh, kemudian kita pengen tahu apa sih yang harus dites gitu ya. Oh ternyata tadi ada fungsinya, iya yang kita tes. Tetapi ada non-functionalnya juga, ada kemudian maintenance-nya. Nah kemudian setiap fase proses testing itu ternyata ada banyak juga ya hal yang dilakukan di dalamnya. Nah ini contoh tes skenario ya, dan juga test case. Jadi kalau saya bilang saya membuat sebuah tes skenario, ya, apa yang akan dites? Ini contohnya adalah saya ingin memverifikasi fungsi login. Jadi kita punya aplikasi website yang ada form loginnya. Nah kemudian test case-nya gimana? Ya udah contohnya adalah masukkan user yang valid, password yang valid. Kemudian case yang kedua adalah usernya valid, kemudian passwordnya invalid. Usernya invalid, passwordnya valid, invalid user, invalid password. Test case. Ya. Jadi di dalam satu skenario, kita mau menguji 4 hal. Contohnya ini ya, di case ini gitu ya. Dan nanti kita juga akan memasukkan data gitu ya. Jadi usernya A, usernya 1, usernya X, usernya spasi gitu ya. Maka ekspektasinya apa dari memasukkan user dan password seperti itu, gitu. Oke, sehingga ketika kita mencoba menyampaikan, misalnya pas bikin project nih Mas, gitu ya, yaudah ini bikin project ada kalau kita di project management ada work breakdown structure atau ada pekerjaan-pekerjaan atau task-task apa saja yang harus dilakukan di project. Terus kita lihat, kok ada testing nih. Testingnya butuh waktu juga, testingnya butuh biaya juga gitu ya. Udahlah, nggak perlu pakai tes gitu ya, nggak usah pakai testing gitu ya. Buang waktu aja, langsung jalan, langsung operasional. Ini yang biasanya terjadi ya, nggak usah lah yang namanya test plan segala gitu ya. Oke, itu kita temui, bahkan mungkin ya kita mengalami sendiri gitu ya. Karena apa? Ketika kita misalnya mencoba melihat yang namanya test plan ini adalah dokumen yang menjelaskan strategi pengujian, ya, tujuan, jadwal, estimasi, hasil, sumber daya yang diperlukan untuk pengujian, gitu ya. Jadi kita punya yang pertama test plan sebagai dokumen yang menjelaskan strategi. Kemudian testing plan ini membantu menentukan langkah yang diperlukan untuk memvalidasi kualitas aplikasi yang akan diuji. Nah, kemudian nanti test plan ini sebagai blueprint untuk melakukan kegiatan pengujian perangkat lunak sebagai proses yang ditentukan. Gimana?
perusahaan, organisasi, atau instansi Bapak atau Ibu itu sudah punya standarisasi untuk melakukan testingnya saja, gitu ya. Jadi testing itu hanya dilakukan oleh si A, Pak, gitu ya. Kebetulan dia paham bahwa software itu butuh dites. Oh, enggak, kita udah punya satu divisi. Satu divisi ini berfungsi atau bertugas untuk melakukan testing terhadap apa yang dibuat oleh programmer. Oh enggak, Pak, kita sewa pihak ketiga untuk melakukan testing ya. Jadi organisasi atau instansi di luar organisasi kita. Yaudah, itu yang mungkin terjadi pada saat misalnya kita melakukan yang namanya testing dan kita ingin independensi testing itu terjamin. Jadi kalau saya programmer, terus saya ditanya, softwarenya udah jadi belum? Jadi, bagus nggak? Bagus. Gitu. Itu saya, ya. Saya punya apa? Ya, saya nggak mungkin menghancurkan apa yang saya bikin, gitu ya. Oke, dan langkahnya kita bisa lihat ya, analisis produk, kemudian desain strategi, mendefinisikan tujuan tes, ya. Jadi ada banyak langkah untuk membuat yang namanya testing plan. Kemudian salah satu contohnya di analisis produk ini adalah melakukan review terhadap dokumentasi produk dan juga project ya untuk memahami sebetulnya fitur apa yang dibutuhkan oleh sistem tadi. Kemudian nanti melakukan atau mencoba produk ya, experience langsung ke produk. Kemudian ada juga interview. Itu contoh ya. Pada saat misalnya kita ingin membangun yang namanya test plan. Kemudian salah satu langkahnya adalah analisis produk dan di bagian itu ada beberapa fase yang harus kita lakukan. Sehingga ini contoh gitu ya, pada saat mendefinisikan scope. Di dalam suatu kondisi pengujian software, customer menginginkan juga ada tes terhadap API. Ya. Tes terhadap API, namun anggaran yang ada tidak mencukupi. Gitu ya. Kemudian, tetapi Pak ini memang usernya gitu ya, itu ingin, tetapi kita nggak punya anggaran. Terus, ya ini akan tergantung organisasinya. Kalau organisasi tidak menganggap testing ini sesuatu yang penting untuk dilakukan, ya udah, memang kayak tadi, bosnya bilang ngapain ada testing gitu ya. Dan ya bos kita ya yang menentukan anggaran, yang menentukan ya atau tidaknya ya gitu. Nah, kemudian test manager perlu meyakinkan kepada customer bahwa API testing, gitu ya, itu membutuhkan kerja tambahan dan nanti kita butuh orang, butuh waktu ya untuk menguji API-nya dan sampaikan bahwa jika menambah testing API ini akan menambahkan anggaran sebesar sekian rupiah, gitu ya. Akhirnya customer bisa memahami dan memutuskan ya. Nah, apakah API testing masuk dalam scope, in scope, ya? Atau misalnya database testing dan hardware testing ini yang tidak termasuk ke dalam scope-nya. Nah, ini strategi ya. Jadi ternyata saya harus melakukan ini, gitu ya. Dan ketika kita sudah merencanakan, kita kemudian memprioritaskan, kemudian memutuskan ya atau tidaknya ya dilakukan testing tersebut, ya inilah yang namanya strategi, Mas, gitu ya. Ketika kemudian perusahaan kita tanya ada nggak nih strategi yang sudah diterapkan oleh organisasi atau perusahaan atau instansi untuk melakukan testing, ya kita bisa tanya. Ini kan tadi juga terkait dengan kalau kita punya workshop ya Mas ya, bagaimana melakukan back-end web API testing yang saya kemarin search ya, ternyata kita punya workshop back-end API testing. Jadi kalau melihat dari case study, ya API testing ini sesuatu yang cukup penting juga gitu ya. Tetapi ya atau tidaknya ini memang perlu dibuat strateginya. Oke. Dan membuat strategi tes ini setiap testing diformulasi ya. Jadi misalnya unit testing seperti apa, API testing, kemudian integration test, system test ya. Install uninstall juga ya. Kemudian menguji sistem dengan agile metodologi. Jadi
setiap testing diformulasikan untuk mengidentifikasi jenis bug. Ya. Jadi pilih dan ambil prioritas jenis testingnya. Nah, jadi memang kalau saya kemudian, ya nanti kita mungkin sambil tanya jawab juga ya. Nah ini tadi yang membuat strategi tes, ini sebetulnya kita butuh referensi, SDM, kemudian environment, ya, hardware dan software, sehingga kita ready to test. Ini contoh perencanaan sumber daya ya, Bapak dan juga Ibu semua. Misalnya kita kemudian fokus terhadap yang namanya software testing. Ada yang namanya test manager ya, yang akan mengelola seluruh proyek, memberikan arahan proyek gitu ya, menambah sumber daya yang dibutuhkan. Kemudian nanti ada testernya ya, tes tekniknya, tools, automation ya, verifikasi tes. Kemudian ada developer in test-nya, tentu saja gitu ya, developer ini juga punya peranan. Test administrator ya, dan juga sistem quality assurance ya, testing sesuai persyaratan awal. Nah, ini contoh-contoh dokumen ya, sebelum testing, selama testing, dan setelah testing yang bisa kemudian dihasilkan dalam yang namanya merencanakan software testing. Nah, sedikit mungkin ya menggambarkan saja. Jadi ini saya tidak mengarah kepada produk ataupun software tertentu ya, tetapi saya ingin menunjukkan ketika sebuah metodologi testing itu sudah bisa kita lakukan dengan cukup mudah gitu ya. Jadi saya ya, terutama di sini misalnya Sofai.ai ya. Ini ada sebuah nah ini ya, platform untuk melakukan testing ya. Jadi kalau disebutkan Sofai is built from the no code test automation. Ya memang ini nanti ada price-nya ya, ada berbayarnya gitu ya. Yang menggunakan AI powered testing. Jadi yang saya mau coba sampaikan itu adalah mungkin ya kita orang ataupun seseorang yang punya keterbatasan gitu ya, dan ternyata sudah ada sistem yang kemudian membangun mekanisme artificial intelligence untuk melakukan testing ya. Ini contoh aja. Jadi saya juga tidak mempromosikan produk ini, cuman metode yang nanti bisa dilakukan ini bisa kita jadikan gambaran ya ketika misalnya kita ingin melakukan testing gitu ya. Nah, si Sofai ini menggunakan library of real device ya. Jadi dia punya device real sehingga Bapak atau Ibu ketika punya software, oh saya mau uji di misalnya iPhone, oh saya mau uji di Android, Androidnya yang layar berapa, yang RAM berapa gitu ya. Ada device-device real ya, yang kemudian kita nanti bisa seolah-olah install APK-nya atau IPA-nya ke device, kemudian kita minta si Sofai ini menguji ya bagaimana karakteristik dari software tadi. Ini contohnya ya mobile ya, dan juga web juga nanti bisa. Akses real device ya, no code automation. Karena sebetulnya membangun unit testing itu juga sulit loh ya. Jadi untuk programmer ya. Kemudian ya, ini contoh aja. Jadi ketika misalnya saya memiliki aplikasi ya, ya sebetulnya sih boleh ya Bapak atau Ibu misalnya mendaftarkan mobile app-nya. Jadi saya punya mobile app, ini tinggal di-upload ya, Android ataupun iOS application. Sebagai contoh untuk contoh tes ya. Jadi memang Sofai dengan versi gratisnya, ini saya sudah mencoba menggunakan salah satu software. Kemudian software ini diuji gitu ya. Nah, ada beberapa hal yang saya ingin lakukan dengan software yang sudah terinstall tadi. Softwarenya contohnya gini, jadi live. Jadi misalnya saya punya saya butuh hardware ya. Jadi saya pakai salah satu perangkat ya.
Kemudian nanti perangkat ini akan diinstalkan aplikasi kita. Nah, pada saat kemudian aplikasi ini jalan, saya akan membuat yang namanya skenario testing. Ya. Jadi nanti akan ada proses pendaftaran. Nanti akan diisi apa? Oh, nanti saya akan mencari nama account, kemudian saya isi dengan sales, gitu ya. Kemudian saya juga bisa meng-create test data lainnya, atau kita melakukan recording. Sehingga ini adalah contoh test case, ya. Kemudian ada juga, ya, kita menjalankan setup account. Ya. Nanti contohnya adalah gini, seperti ini ya. Jadi ini aplikasinya ketika sudah launch, gitu ya. Nah, nanti kita mau membuat skenario ketika tombol next ini diklik. Kemudian ketika sudah, ya, jadi nanti kita sudah mengklik ini. Nah, ini next-nya nanti akan ada pilihan currency, kemudian kita memilih, ya. Kemudian nanti ada juga pilihan ini setup account dan seterusnya. Nah, ini adalah aplikasi mobile yang berjalan di device real, kemudian diuji oleh software testing kita, ya, salah satu tools untuk otomasi. Yang kemudian, oh nanti tolong ini diisikan data, ya, dan ini akan memberikan beberapa informasi, ya. Jadi pada saat misalnya itu dijalankan, ini akan membutuhkan memori berapa, CPU berapa, load time-nya seperti apa, membutuhkan network seperti apa, gitu ya. Jadi nanti di sini kita bisa mendapatkan komponen manual test run, gitu ya. Kemudian atau ada isu yang muncul, gitu ya. Nah, di sini pada saat menjalankan tidak ada isu. Atau kemudian yang automated, ya. Kita membuat test case, misalnya mencari account tertentu. Nah, jadi pada saat misalnya software itu muncul, ya, jadi application launching. Kemudian saya mengklik tombol next, gitu ya. Kemudian nanti next lagi, ya. Kemudian pilih USD, next. Nah, kemudian di bagian text view, ya. Nah, ini kita memunculkan error atau mengklik next dan sebagainya. Kemudian misalnya di bagian sini kita mendaftarkan satu data baru, ya. Nah, sebenarnya yang ingin dilakukan pada saat nanti, ya, kita misalnya melakukan testing, ini saya mensimulasikan sebuah proses ketika aplikasi ini sudah saya install. Nah, ini bagaimana mengetes apakah yang muncul memang benar-benar angka ini, apakah yang muncul adalah menu ini. Nah, ini adalah contoh yang kemudian kita bisa lihat hasilnya, ya, apakah sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Tentu saja, ya. Jadi ketika misalnya kita membangun ini semua, yang perlu kita persiapkan, ya, ini ada di dalam fase ini tadi, gitu ya. Mas Umar. Oke, baik. Jadi Bapak dan juga Ibu mungkin untuk software yang tadi saya tunjukkan ini sebetulnya misalnya di Visual Studio. Oh, sebentar. Ini suaranya. Cek, Mas Umar. Iya. Kayaknya keasikan ya Mas Umar. Iya, oke. Kayaknya bahas pertanyaan dulu kali Mas ya. Oke, boleh. Oh iya. Contoh, ada nggak sih Mas standarisasinya Mas kalau untuk software testing ini? Iya, betul. Jadi memang kalau kita lihat secara de facto tidak ada, ya. Jadi tidak ada suatu standar. Tidak seperti kalau misalnya kita berbicara tentang tata kelola TIK secara keseluruhan, ada COBIT, gitu ya. Nah, cuman kalau di dalam software testing ini ada konsorsium gitu ataupun lembaga yang kemudian sudah memvalidasi bahwa di dalam sebuah pengetesan software ini ada beberapa yang
sudah dilakukan oleh dunia dan ini berhasil meminimalkan risiko, berhasil memberikan kesuksesan terhadap sebuah software. Nah, sehingga biasanya, nah ini kita bisa menggunakan referensi dari International Software Testing Qualification Board. Jadi ada beberapa standarisasi untuk testing yang kemudian bisa kita gunakan di sini. Oke, Mas. Kalau form-formnya apakah ada, Mas, seperti kayak ISO gitu, misalnya ada catatannya gitu, formulir-formulirnya testing itu, Mas? Ada, betul. Jadi kalau kita sebetulnya mencari di internet, bahkan ya kalau di sini saya mencoba salah satu referensi situs yang biasanya saya gunakan, software testing Guru 99. Ini memiliki berbagai macam template software sebetulnya, template dokumen gitu ya, dokumen template ada. Jadi ini nanti Bapak atau Ibu bisa coba cari ya. Jadi ini ada contoh pada saat kita misalnya membangun yang namanya test plan template ya. Di sini menentukan skopnya, kemudian kualitas dari tujuannya, kemudian siapa yang akan mengerjakan, termasuk Guru 99 template untuk test case gitu misalnya gitu ya. Ini sudah tersedia, jadi banyak. Dan sebenarnya gini, apakah kemudian dengan yang namanya template ini kita harus persis sama dengan itu? Sebetulnya enggak. Jadi yang namanya artifact itu asalkan ini disepakati di organisasi kita dan semua orang paham ya dengan standar yang kita buat. Kita mau bikin pakai Notepad silakan, mau bikin pakai Word silakan, atau bahkan ada yang membangun sebuah sistem untuk dokumentasi dari proses-proses testing. Jadi ada yang computer based semuanya untuk melakukan testing. Ada. Jadi ini beberapa contoh template gitu ya. Kemudian nanti bisa ditentukan test case-nya apa, step-nya seperti apa, datanya seperti apa. Ini contohnya. Oke, Mas Umar. Mas Umar kan ini kan punya software testing ya untuk trainingnya. Itu nanti ngapain aja tuh, Mas? Iya, betul. Jadi cukup menarik Mas, karena kita tadi melihat bahwa yang namanya software testing ini cukup banyak yang harus dilakukan. Maka kita punya materi software testing plan ya. Yang pertama itu lebih kepada mengenal menstandarisasi atau menyeragamkan istilah-istilah di dalam software testing supaya kita memiliki kesamaan perspektif. Ya, itu ada software testing foundation, dan baru kemudian kalau misalnya kita sudah paham dengan terminologinya, kita bisa mencoba software testing implementation-nya dengan menggunakan tools-tools yang kayaknya sebagian besar itu open ataupun free gitu ya, untuk menguji sebuah software itu memenuhi requirement atau tidak. Nah, tetapi tadi juga kayaknya ada yang nanya, gimana kalau misalnya servernya atau PC-nya itu ada port yang terbuka, hackernya gimana gitu. Nah, sebetulnya itu mungkin lebih kepada server dari aplikasi ya, yang umumnya adalah web gitu ya, walaupun bisa jadi bukan web. Nah, kita juga punya web penetration testing ya Mas, jadi ada web pen test yang sebenarnya memperlihatkan bahwa memang kita punya aplikasi, tetapi aplikasi itu komponennya banyak. Ada aplikasinya sendiri, pemrograman, tampilan gitu ya, database-nya, kemudian server tempat aplikasi itu di hosting, web servernya gitu ya. Nah, jadi ketika kita punya sebuah environment server, nah setiap komponen itu punya mekanisme pengamanan. Dan kalau kita berbicara tentang keamanan ya, yang termasuk tadi di salah satu testing non-functional gitu ya dari software testing, itu setiap bagian itu ada mekanisme pengamanannya. Jadi memang kalau kita bisa bilang, Mas aplikasinya lambat, tetapi aplikasi lambat ini apakah memang salah di softwarenya?
salah di infrastrukturnya, salah di jaringan atau server hardware-nya gitu ya, atau mekanisme desainnya yang memang salah gitu ya. Jadi ada banyak faktor yang harus diuji ketika kita makanya tadi melakukan software testing itu ada banyak komponen yang harus dites. Oke Mas, ini kita sudah habis waktunya Mas. Jadi kesimpulannya apa nih Mas dalam hal apakah memang software testing ini perlu dilakukan atau seperti apa sih Mas? Oke, baik. Jadi begitu kita tahu tadi software testing ini ada cukup banyak yang harus dilakukan. Terus kenapa nggak testing semuanya aja, Mas? Kadang-kadang kita lupa ya bahwa testing ini kadang-kadang ya di dalam pengembangan software itu justru dilakukan setelah softwarenya jadi. Kemudian baru coba tolong dites. Lah, berapa waktu yang disediakan untuk testing? Kemudian apakah memang dari sisi resource emang programnya udah benar-benar jadi untuk bisa kemudian dites. Jadi memang gini, testing ini kita selalu pastinya udah deadline lah gitu ya, udah mendekati deadline itu testing. Kerjaan ini mendekati deadline testing gitu ya. Jadi testing itu kapan punya waktunya, Mas? Nah, ketika kemudian atau Bapak dan juga Ibu gitu ya, pada saat melakukan testing ini kapan gitu. Memang benar Mas, banyak yang harus kita testing. Kemudian waktunya juga terbatas. Maka memprioritaskan testing ini adalah strategi untuk istilahnya di dalam waktu yang terbatas, dengan waktu yang terbatas, ketika kita sudah memilih prioritas testing, maka kita bisa melakukan sesuatu yang paling baik di antara yang di antara sekian banyak testing yang harus dilakukan. Jadi dengan waktu sedikit ya yang bisa kita gunakan, kita melakukan sesuatu yang terbaik karena kita sudah memprioritaskan testingnya. Itu Mas sebetulnya. Baik, terima kasih Mas Umar atas informasinya yang sangat penting ini. Jadi Bapak Ibu punya banyak PR nih kalau melakukan software testing gitu ya Mas. Dan melihat pentingnya sebuah software testing gitu ya, daripada nanti aplikasi udah jadi ternyata nggak sesuai gitu ataupun security-nya gitu, lebih baik dilakukan testing terlebih dahulu gitu ya Mas Umar ya. Baik, Bapak Ibu dan rekan-rekan IT profesional, kami Dixindo mohon undur diri gitu ya. Kami mohon maaf bila ada kesalahan yang mungkin terjadi sama Bapak Ibu selama dalam webinar ini. Baik, kami semua tim Dixindo undur diri, kami ucapkan terima kasih dan selamat sore.